Shalom, hari ini kita akan renungkan surah Roma pasal 1, teksnya ayat 18 sampai 32, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 23. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang sekalipun mengenal Allah, tidak memilihkan Dia sebagai Allah. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 32. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan cemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kesimpulannya, Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Tuhan telah nyatakan diri untuk mereka ketahui tentang Allah. Namun mereka yang mengenal Allah tidak menghormati dan tidak berterima kasih kepadanya, sehingga Tuhan membiarkan mereka dan mereka melakukan hal-hal yang kotor. Akhirnya mereka melakukan segala yang jahat seperti bersetubuh dengan tak wajar, memfitnah, membenci, membunuh, dan lain-lain. Inilah gaya hidup pada zaman Roma, dan orang Kristen juga dipengaruhi oleh gaya hidup itu. Walaupun Allah nyatakan diri kepada mereka, orang Kristen dalam jemaat pun juga tidak berubah. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah murka di atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, karena Ia telah nyatakan bagi mereka apa yang dapat mereka, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kedua, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ia menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ia menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang yang mengenal Allah tidak memuliakan Dia. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang fana, burung-burung, binatang-binatang. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk. Kedua, pada zaman itu istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri dan melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ketiga, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan lupa-lupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, jongkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Bahkan mereka tahu akan dihukum mati, namun bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Aplikasinya. Pertama, jangan melakukan menyembah berhala dengan apapun. Kedua, jangan meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan suami istrinya. Ketiga, tetap melakukan sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Janganlah melakukan yang jahat. Sehingga PR praktik hari ini menceritakan tentang murka Tuhan kepada pemuda-pemudi yang dipengaruhi oleh budaya dunianya dan menjauhi yang
minimal satu di antara hal-hal yang tidak pantas di hadapan Yesus. Melalui ini, kita harus menjadi orang benar dan kita harus melakukannya hanya yang Tuhan hendakinya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.